Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Bung Rocky. Mumpung masih bisa ini, masih bisa dapat sinyal karena sedang di pedalaman Kalimantan Tengah. Bung Rocky, kita kemarin sudah membahas ya bahwa setelah Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo makan malam, kemudian dilanjutkan dengan olahraga pagi dan sarapan bareng Pak Erlangga, kan kita sudah sebut ini pasti berikutnya adalah Zulhas akan ketemu. Kalau dengan Pak SBY kita sulit membayangkan untuk ketemu itu, dan itu ternyata betul. Dan akhirnya diakui bahwa mereka membahas pilpres gitu. Jadi memang mudah kok sekarang ya menebak jalan cara berpikirnya Pak Jokowi itu. Dan ini ada, saya kira itu satu topik. Yang kedua nanti juga akan kita bahas bahwa dia memang sudah diputuskan tidak akan hadir pada HUT PDIP. Nah, mari kita topik yang pertama dulu soal ini. Saya kira menunjukkan pasti ada yang serius. Kalau kalau netizen menyebut ada kepanikan pada kubu Pak Jokowi. Kita nyebutnya kudu langsung Pak Jokowi saja karena dia sekarang kan ketua tim sesnya dari Prabowo Gibran. Ya. Ya itu pertemuan ketua tim saya memanggil pejabat-pejabat teras dari pemenangan ini kan. Ya. Tentu pertama kali adalah ke- pasti Jokowi ingin tahu keadaan real di lapangan itu seperti apa. Hmm. Dan dia udah dapat info dari Prabowo, tentu dia mau cross check dengan Sulhas kan. Hmm. Sulhas pasti akan mengeluhkan diam-diam sebetulnya bahwa ya ada penurunan. Karena nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu ada penurunan elektabilitas. Walaupun di kubu Prabowo itu tetap dianggap bahwa Prabowo tetap masih di atas Anies. Tetapi ada penurunan, itu masalahnya itu kan. Hmm. Terutama soal undecided voters yang mungkin juga diprediksi oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi. Ini kalau nggak diatasi bagaimana nasib Gibran nanti kan. Hmm. Karena undecided voters itu biasanya bukan terhadap Prabowo, tapi undecided karena Prabowo menggandeng Gibran kan. Itu Ya. intinya tuh. Hmm. Jadi Jokowi mau cari strategi baru untuk memastikan bahwa Gibran itu tetap kendati elektabilitas ada penurunan di kubu 02, tapi Gibran tidak boleh turun eh, ke, kesukaan likability, kesukaan publik pada Gibran. Karena Jokowi tahu bahwa di Solo udah ada gerakan bahwa Solo itu bukan Gibran, Ya. dan itu betul-betul di jantungnya Jokowi kan. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dibuat di awal oleh Jokowi dengan Prabowo, dengan Golkar, dengan Sulhas itu tidak berhasil meyakinkan Jokowi bahwa Gibran itu tidak menurun kesukaan publiknya tuh. Jadi saya kira itu yang mau diketahui oleh Jokowi. Sebab cuman itu kok. Masalah politik Prabowo itu kan di kubu Prabowo cuman apakah Gibran itu aset atau liability bagi Prabowo. Lama-lama Jokowi tahu bahwa anaknya itu sebetulnya adalah beban pada Prabowo. Saya kira begini ya, pertemuan itu kan di antara dua peristiwa yang saya kira juga sangat penting ya. Pertama setelah Pak Jokowi diteriaki oleh petani di Iya. apa di Purwokerto, dan kemudian banyak yang meninggalkan ruangan, meninggalkan gor ketika Pak Jokowi masih bicara. Dan kedua, ini kan menunjukkan betapa dia mulai ditinggalkan. Dan kedua ini adalah menjelang debat, gitu kan yang dipertemukan dengan Pak Prabowo dengan Ya. dengan Airlangga dan Zulhas itu menjelang debat. Jadi ya orang kemudian mengkaitkan ini betul-betul Jokowi menghadapi dua medan pertempuran yang berat. Karena selama ini kan selalu digambar-gemborkan bahwa basis dia itu Wong Cile, dan itu apa dia recognition-nya atau semacam kepuasan publik terhadap dia itu sangat tinggi. Tapi kalau lihat seperti ini ya, saya kira kita mengkonfirmasi ya Pak Jokowi itu kehilangan basis di mana-mana dan kehilangan posisi tawar di depan Prabowo. Ya itu yang membuat Jokowi merasa nggak perlu datang ke PDIP karena akan dipermalukan kan. Kan Mhm. publik akan lihat ngapain Jokowi datang ke PDIP. Walaupun Ibu Mega mungkin masih bersopan-sopan, tapi itu akan diulas. Ini Jokowi berarti mau cari perlindungan Megawati lagi kan. Hmm. Walaupun sebetulnya yang jadi terbalik itu bahwa Jokowi tetap nggak perlu lagi Megawati. Tetapi kecemasan Jokowi bahwa dia tidak lagi diperlukan itu dia ungkapkan justru dengan menghindar datang ke markas PDIP kan. Itu gampangnya bahwa dia merasa bahwa kalau dia datang ke markas PDIP, justru dia akan dihukan lagi gitu kan. Hmm. Iya, iya, iya. Kan itu dasarnya. Jadi dia nggak mau, dia dua kali kalah itu di Solo dia kalah, di Banyumas dia eh, Ditinggalkan. seperti dihina itu. Ya, Apalagi dihina itu. datang ke PDIP yang dia tahu bahwa Mega itu lagi umpankan sesuatu supaya Jokowi betul-betul dicerca oleh publik di forum eh,
PDIP. Dan pasti akan ada kalimat sindiran Mega kalau Mega pidato. Jadi daripada Jokowi mendengar kalimat itu dan kalimat itu diulas oleh netizen dan itu akan menyakitkan Jokowi, mending dia pergi ke luar negeri. Ya, ya, kan alasannya dari apa dari istana bahwa oh enggak jadwal kegiatan presiden itu dari rancang berbulan-bulan sebelumnya begitu. Jadi nggak mungkin mendadak meninggalkan. Ya, tetapi ulang tahun PDIP juga sudah terjadwalkan malah jauh lebih jauh-jauh sebelumnya karena memang ulang tahun itu tanggal 10. Jadi tetap saja itu bisa kan mudah dengan melihat kalender. Oh, tanggal 10 dan situasi rawan jauh sebelumnya harus buat dulu kunjungan-kunjungan ke berbagai negara itu gitu. Dari 10 tahun lalu Jokowi tahu tiap tanggal 10 dia mesti ada di Indonesia kan ditunggu oleh Megawati buat melapor sebagai petugas partai. Iya, Dan iya. sekarang dia mungkin merasa masa saya mau melapor lagi sebagai petugas Hmm, partai. hmm. Jadi alasan Jokowi itu betul-betul alasan yang menunjukkan kecemasan dia terhadap keadaan tuh. Hmm. Dan Jokowi mungkin udah dapat semacam kisi-kisi bahwa dia akan dihajar oleh Mega. Dan Mega mungkin nggak akan berhenti lagi untuk menghajar Jokowi. Apalagi setelah debat tadi malam, dianggap bahwa ya udahlah terusin aja lah anti Jokowi itu. Dan keadaan yang memungkinkan Jokowi itu pulih ya adalah cuma satu. Kalau dia datang dan minta maaf pada Mega, kira-kira Mega umpankan itu juga pada Jokowi kan. Jadi Hmm. Jokowi merasa bahwa iya di PDIP dia udah ditolak dan kecemasan dia yang kedua adalah anaknya bisa gagal juga di koalisi 02 kan. Kan itu ini kecemasan yang terkait antara seorang ayah yang berupaya untuk menuntun anaknya supaya bisa menjadi pelindung bapaknya nanti. Jadi semua perisai yang dimungkinkan dipakai Jokowi setelah dilangsir itu nggak ada lagi. Perisai pertama ada PDIP, udah diambil oleh Megawati. Perisai lu gue tarik lah, kira-kira begitu. Dan perisai kedua yaitu Gibran justru mengalami pemberosotan. Dan keadaan itu yang dibaca oleh Jokowi sebagai pulung yang tidak lagi lalu lalang di atas rumahnya tuh. Ya, 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 ya. Oh, ini jadi saya juga membayangkan ya kalau sampai terjadi kemudian Pak eh, Jokowi itu tetap hadir. Itu kan ada dua skenario ya, Bung Rocky. Satu tetap seolah-olah mereka pura-pura tidak ada masalah. Itu kan pertama yang paling mungkin paling aman. Tapi skenario yang kedua kalau lihat apa yang dilakukan oleh Bu Megawati dalam beberapa kali acara yang dihadiri oleh Pak Jokowi, menurut saya itu memang betul-betul akan tidak menguntungkan buat Pak Jokowi kalau hadir. Jadi pilihan yang terbaik buat Pak Jokowi memang menghindari itu. Betul. Megawati juga wataknya nggak bisa berubah tuh. Melihat Betul. Jokowi hari ini dia geramnya pasti dia tunda sebentar, tapi kemudian dia akan lakukan itu. Dia akan attack Jokowi. Karena ini soal nasib PDIP itu. Dan Hmm. semua hal yang pernah dibayangkan bahwa Jokowi akan masuk berpihak menaikkan elektabilitas PDIP itu nggak terjadi. Dan Mega tahu bahwa Jokowi itu akhirnya adalah pengkhianat dan kata-kata itu sudah ada di hati Ibu Mega, tinggal diucapkan aja dalam suasana yang mungkin tepat. Jadi Jokowi mengerti juga Ibu Mega bahwa lebih baik menghindar daripada sang ratu naik darah di depan puluh. Kan nggak bisa ada yang bisa prediksi kan. Begitu di depan ada Jokowi, mungkin Ibu Mega dibisikin ya nanti Pak Jokowi mungkin lagi berupaya untuk tukar tambah lagi dengan Ibu Mega. Tapi Mega nggak tahan lagi karena dianggap bahwa bertahun-tahun dia diasuh oleh PDIP, tiba-tiba dia kirim sinyal bahwa dia nggak membutuhkan PDIP lagi tuh. Jadi Mega udah tetapkan Jokowi tidak butuh PDIP. Tinggal Mega sebagai seorang yang masih ada darah feodalnya ingin Jokowi itu minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, maka hukumannya akan lebih tinggi tuh. Dan Jokowi tahu bahwa kalau dia minta maaf, justru Megawati akan tetap menghukum dia. Bahaya ini. Oke, tapi gini, untung ini Pak Jokowi hanya kunjungannya dekat-dekat ke Filipina, Vietnam, dan Brunei, begitu ya. Eh, dalam situasi begini kita cuma ini belajar dari sejarah nih. Kalau Pak Jokowi teringat sejarah, ya kalau dalam situasi yang krusial dan genting begini, jangan pergi jauh-jauh ke luar negeri. Kita teringat tahun 98 ketika Pak menjelang Pak Harto jatuh itu Pak Harto masih ada di Mesir pada waktu itu, Bung Rocky. Dan ketika pulang kemudian terjadilah peristiwa semacam ini. Jadi please kalau kasihan aja nggak apa-apa. Jadi kalau tidak apa-apa bisa cepat sekali pulang. Tapi kalau terlalu jauh itu bisa berbahaya. Itu yang dihitung oleh intelijen Jokowi maupun Megawati. Megawati mungkin berkeinginan ya sebaiknya Pak Jokowi itu lakukan kunjungan ke Mesir tuh sehingga ada historical eventnya tuh. Dan itu Ya. sangat sangat mungkin terjadi kalau Hmm. Jokowi terlalu jauh-jauh dan nggak bisa pulang ke Indonesia dalam 2 jam. Itu proses 2 jam itu di DPR bisa menyebabkan Jokowi memang nggak akan pulang selamanya tuh. Iya, iya. Oke, baik. Situasi makin menarik ya. Mungkin apa ini uncertainty gitu ya. Semakin tak menentu situasinya ya. Dan menurut saya tahu pasti ada bilang
semakin tidak menentu akan semakin bagus. Itu yang kita inginkan. Karena ketidakmenentuan membuat orang percaya bahwa memang mesti dikocok ulang demokrasi kita, diatur kembali dari awal tuh. Ya, ya, ya. Oke, baik, makasih, Bung Ya, Rocky. Saya 100%. sip. Ya.